Oke, selamat datang di Vilisoft Computer Center. Materi kali ini kita akan membahas namanya PowerPoint ya. Kita buka PowerPoint dulu semua. PowerPoint ini nanti sering digunakan untuk pembuatan presentasi ya. Pada saat kita meeting maupun memperkenalkan sebuah produk kepada khalayak ramai ataupun kepada konsumen ya. Bisa juga membuat slideshow pada acara pernikahan dengan cara memasukkan foto-foto wedding kita ya. Pada saat kita membuka PowerPoint versi 2016, dia akan ditampilkan template-template yang sudah ada. Kita tinggal buka dan otomatis setiap slide atau halaman mengandung background yang kita pilih ya. Untuk kali ini kita semua pilih yang blank presentation, artinya yang kosong, kertas putih saja ya. Klik 2 kali. Nanti akan ditampilkan di bagian tengah sebuah slide dengan tulisan click to add title ya. Slide ini kosong, putih ya. Rencananya hari ini kita mau membuat sebuah presentasi ya, yang terdiri dari 5 biji slide atau 5 buah slide ya. Bagaimana cara menambah slide-nya ya? Sebelum kita lanjut, kita hapus dulu tulisan yang berada di tengah slide pada saat pembuatannya. Jadi caranya Anda tunjuk ke bagian kiri atas atau di luar dari tulisannya. Kita klik tahan, tarik, membentuk sebuah kotak menutupi keseluruhan tulisan yang ada ya. Setelah itu dia akan terpilih semua tulisannya. Di keyboard kita tekan delete untuk menghapus tulisannya ya. Kalau seperti ini dia baru betul-betul blank atau kosong ya. Cara-cara yang bisa dipakai untuk menambah sebuah slide adalah dengan cara seperti cara lama ya. Kita bisa klik ke bagian kiri jendela slide pane-nya. Menambahnya dengan cara menekan tombol Ctrl C. Ctrl C artinya mengcopy ya, mengcopy slide-nya, baru Ctrl V, Valentine ya, sebanyak 1 kali ya. Di Ctrl C, baru Ctrl V untuk mengcopy slide kosong pertama ya. Otomatis akan terbentuk slide yang kedua ya. Atau dengan cara lain, bisa aja dengan cara mengklik salah satu slide yang mau kita copy. Kali ini sama ya, sama-sama kosong. Dengan cara menekan tombol Ctrl D ya. Ctrl D artinya duplikat ya, untuk menduplikat slide yang terpilih ya. Begitu cara kedua. Ataupun cara melalui menu, kita pilih Home, kemudian ada New Slide. Slide ini tampilannya bisa kita pilih mau berdasarkan judul ataupun konten ya. Kita juga pilih saja yang blank, yang kosong. Begitu cara, sudah ada 3 cara ya. Cara terakhir adalah sangat gampang. Kita klik misalnya slide keempat, menambahnya kita tekan enter di keyboard ya. Pada saat kita tekan enter di keyboard, akan tertambahkan lagi sebuah slide dan seterusnya ya. Bagaimana menghapus slide? Menghapus slide juga sama, kita pilih slide yang bersangkutan, klik ke bagian slide yang kita ingin hapus ya. Kita tekan delete di keyboard ya. Delete, delete, delete ya. Kita buat 5 slide saja ya. Sekarang kita tes mendesain dulu slide kita klik ke slide 1 ya. Jadi langkah awal adalah menyiapkan dulu berapa slide kira-kira kebutuhan kita ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kalau kelebihan bisa di-delete ya. Kita buat langkah kedua. Langkah kedua biasanya kita mengubah background slide kita ya. Mengubah background slide kita ada beberapa cara juga ya, atau langkah ya. Kita pilih dulu langkah pertama ke bagian halaman atau tab desain, klik sekali. Nah, kita perhatikan pada bagian bawah temanya ada background-background yang siap kita pilih ya, kita tunjuk dia otomatis berubah ya. Supaya lebih banyak pilihannya, kita boleh klik tombol more di kanan bawah temanya ya, temsnya ya. Kita klik,
Tema-tema ini dapat kita download juga secara gratis di internet ya. Anda cukup ketik aja template for PowerPoint ya. Free kalau perlu ditambahkan ya. Oke, misalnya saya memilih yang warna hitam ini. Kita klik sekali. Pada saat saya klik sekali, otomatis dia ter-apply semua slide kita ya dengan background yang sama. Nah, seandainya kalau kita mau buat slide kita dengan background berbeda-beda, bagaimana caranya ya? Nah, sebenarnya biasanya dalam prakteknya memang backgroundnya harus sama ya. Nggak boleh terlalu beda. Tapi nggak apa-apa, kita tes dulu. Kita ubah dengan cara mengunduh atau membatalkan dulu perintah terakhir ya. Di bagian atas sini kita klik tombol undo atau tekan tombol shortcut di keyboard Ctrl Z ya. Ctrl Z untuk mengunduh atau membatalkan perintah terakhir. Dia akan membatalkan perintah untuk memasukkan background yang telah kita pilih ya. Kita pilih kembali temanya. Untuk memasukkan background kita pilih ke slide yang bersangkutan saja, alias slide yang kita pilih, kita klik kanan di salah satu background. Nah, jangan pilih yang apply to all slide ya. Ini berarti seperti tadi, kena semua ya. Tapi kita pilih yang apply to selected slide aja ya, menambah ke slide yang terpilih ya, yang aktif sekarang ya. Kita klik sekali, otomatis akan berubah ya backgroundnya. Kita coba lagi untuk slide kedua, kita klik ke slide 2, kita pilih salah satu lagi, misalnya yang ini, yang hijau. Jangan lupa klik kanan, pilih apply to selected slide ya, mengubah pada slide yang terpilih. Nah, coba Anda lihat di bagian sini sudah ada background berbeda ya. Nah, inilah cara mengubah background dari pilihan yang sudah ada. Bisa juga memilih background yang kita download sendiri dari Google ya. Nah, coba klik ke slide 3, masih di halaman desain. Kita pilih ke bagian format background, bagian kanan ya. Kita klik format backgroundnya. Nah, nanti di sini ada ditampilkan 4 macam pilihan solid color. Solid color artinya satu warna. Kita bisa ganti warna. Transparansi bisa digeser untuk mengubah transparansi warna. Kurang cantik ya. Kalau pilih yang gradien, itu artinya gradiasi warna. Bisa kita pilih gradiasinya mau yang bagaimana dan warnanya bagaimana ya. Ada di direction, ada radial, tipe-tipe gradiasinya. Pilih warnanya bagaimana? Coba diklik ke panah warna di sini, warna pertama diklik. Nah, bisa ganti warna, color. Nah, klik ke warna kedua, bisa ganti warna. Dan seterusnya ya, cara mengganti warna di gradiennya ya. Itu untuk yang gradien, kurasa cukup cantik juga. Kita kembali klik ke slide keempat. Slide keempat ini kita pakai picture coba ya. Kita pilih picture. Akan tampil gambar-gambar yang sudah ada ya. Kita klik panah bawah tekstur. Ini semuanya kurasa sudah tidak asing, adalah gambar-gambar bawaan Office yang lama ya. Dari 2007, 2003 sudah ada background seperti ini ya. Transparansi bisa digeser dan lain sebagainya ya. Nah, kita klik lagi ke slide kelima, kita ganti misalnya menjadi pattern fill. Nah, ini ada pattern fill-nya, kita tinggal pilih ya, warna juga bisa diganti di bagian sini. Nah, coba kalau kita mau mengubah berdasarkan gambar yang kita download dari Google, bagaimana? Kita pilih pixel or texture fill, tapi pilihannya kita pilih tombol file ya. Tombol filenya kita klik sekali. Nah, kita cari ke lokasi gambar yang telah kita simpan di Google ya. Di komputer kita, maaf ya, di komputer kita yang kita cari dari Google. Kita klik PowerPoint. Nah, saya udah download beberapa, saya pilih aja salah satu ya. Klik 2 kali. Nah, otomatis akan berubah ya.
Ini adalah langkah kedua untuk membuat sebuah presentasi, yaitu mengubah background-nya. Selanjutnya adalah kita menambahkan objek yang diperlukan atau isi daripada slide. Setelah ditambahkan, kita buat hyperlink-nya ya. Kita klik dulu ke slide 1. Slide 1 misalnya kita masukkan kata-kata dulu lah ya. Untuk memasukkan tulisan di PowerPoint, kita pilih Insert, Word Art ya. Jadi di PowerPoint tidak bisa langsung mengetikkan seperti di Microsoft Word. Kita perlu menambah Word Art ataupun menambah text box ya. Kita pilih salah satu. Nah, misalnya di bagian sini, kita ketik saja judul dari slide kita ya hari ini. Misalnya saya buat training PowerPoint ya. Jadi judulnya slide mengajari cara membuat PowerPoint ya. Kita klik ke tulisan Word Art-nya, nanti ada halaman format, kita bisa mengganti formatnya supaya lebih menarik untuk dilihat oleh user ya. Pilih Shape Fill, Shape Effect ya. Nah, lebih cantik ya daripada tulisan tambah efek ya. Jadi shape effect sangat pengaruh ke hasil juga ya. Sehingga orang lebih tertarik untuk melihat presentasi kita ya. Oke, setelah itu saya mau menambahkan tombol, beberapa tombol lah ya. Kita untuk menambah tombol, kita lihat ke bagian insert aja ya. Insert, nanti ada cari namanya shape ya. Ini fungsinya menambah shape atau gambar-gambar yang sudah ada ya. Saya pilih aja yang seperti ini, rectangle, untuk dijadikan sebagai tombol ya. Kita klik rectangle-nya, klik sekali, klik tahan, tarik ke bagian kanan bawah ini ya. Nah, akan muncul sebuah shape ya. Tambah tulisan di dalamnya dengan cara mengklik kanan di text shape-nya. Kita pilih edit text ya. Ketik misalnya kita bahas mengenai mengubah background. Misalnya di sini kita ketik background ya. Ya, jadi nanti kalau kita jalankan PowerPoint kita klik ke tombol background, dia akan membuka slide kedua ya. Isinya tentang background misalnya ya. Oke, nah coba kita klik ke slide 2 semua. Kita desain dulu isi dari slide kedua ya. Kita tambahkan lagi sebuah word art, pilih insert, word art, pilih salah satu. Akan muncul di tengah ya, kita ketik misalnya solid fill, enter, 2 otomatis muncul ya. Gradient fill, enter, picture or texture, fill, enter, pattern, fill, enter, solid, slide background fill. Setelah itu kita geser agak ke atas, klik ke bingkainya, klik tahan, tarik. Nah, ya. Selanjutnya untuk di sini kita tambahkan juga sebuah tombol ya. Cara menambah tombolnya kembali kita pilih insert, shape. Kali ini misalnya saya pilih yang bulat ya, oval ya. Klik oval. Kita klik tahan, tarik sebuah oval. Dan kita klik kanan, edit text. Ketik misalnya untuk kalau dia klik dia mau ke halaman
3 ya. Halaman 3 kita anggap aja nanti kita bahas namanya hyperlink ya. Hyperlink. Oke. Kita klik ke slide 3. Kita buat isinya. Masukkan lagi tulisan, pilih insert, word art, pilih salah satu. Oke, setelah itu kita buat langkah-langkah membuat hyperlink ya. Jadi hyperlink ini adalah sebuah fasilitas dari PowerPoint sehingga bisa menghubungkan slide satu dengan slide lain dengan cara mengklik sebuah tulisan ataupun sebuah tombol ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Coba kita tambah tulisan lagi, tapi kali ini tulisannya nggak besar-besar ya, tapi berupa isian. Kita pilih text box saja, klik ke bagian tengah. Pertama kita klik ke tulis dulu satu spasi misalnya, sorot, tulisan, atau klik ke shape ya, yang kita gambarkan. Kedua, pilih insert, hyperlink. Setelah itu pilih slide yang diinginkan ya. Baru oke. Nah, berikut langkah-langkahnya kan, nggak gitu susah ya. Kita sorot tulisannya semua. Kalau mau diganti jenis tulisan, kita ke home. Jenis tulisannya bisa diganti ya. Ukurannya. Ya, cukup sampai sini aja lah ya. Nanti yang lainnya baru kita desain ya. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian hyperlink, ada bagusnya kita tes menjalankan dulu PowerPoint kita ya. Cara menjalankan PowerPoint kita adalah dengan cara menekan tombol di keyboard, yaitu menekan tombol F5 ya. Jadi kalau kita mau presentasi ataupun memperlihatkan hasil slide kita kepada orang lain, jangan lupa ditekan tombol F5 ya. Nah, nanti dia akan menampilkan satu layar penuh ya di monitor ya. Nah, jadi ini adalah slide pertamanya. Nanti kalau kita klik ke background, dia akan membuka slide kedua ya. Nah, ini belum kita buat tapi bisa otomatis ke slide 3 ya. Iya, karena memang di PowerPoint seperti itu. Kalau kita klik ke tempat yang lain, dia otomatis ke slide berikutnya ya. Jadi nanti hyperlinknya kita buat juga. Mana tahu kita mau hubungkan ke slide yang lain, bukan slide berikutnya ya. Dari slide keempat, langsung lompat ke slide 10 ya. Itu fungsi hyperlink ya. Kalau di sini kan otomatis maju satu slide aja ya. Oke, tekan escape ataupun klik sampai layar hitamnya hilang, dia kembali ke menu PowerPoint ya. Nah, demikianlah tutorial PowerPoint untuk video pertama ini, membahas mengenai penambahan slide, penambahan background, dan sedikit desain ya, penambahan word art dan shape ya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Virisoft Control Center. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.